Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mas Tanto 5150, di mana channel ini membahas mengenai soal pretest dan UP-PPG guru kelas SD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal yang baru saja keluar di UP kemarin di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Oke, rekan-rekan guru, silahkan mengikuti pembahasan yang akan saya sajikan. Selamat belajar. Andi berangkat dari kota A menuju B pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Budi berangkat dari kota B menuju A pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak antara kota A dan B adalah 100 km, dan kedua orang tersebut melalui jalur yang sama dan tidak beristirahat di jalan. Manakah intuisi dari siswa berikut ini yang paling benar? A. Andi bertemu Budi sebelum pukul 8.13. B. Andi lebih cepat bertemu dengan Budi di perjalanan. C. Andi menyusul Budi kurang dari pukul 8.13. D. Jarak titik temu mereka berada pada antara kilometer 54 sampai 58 dari kota A. E. Kedua orang tersebut saling susul-menyusul. Untuk mencari titik temu Andi dan Budi, pertama-tama kita perlu mencari jarak yang telah ditempuh oleh masing-masing hingga mereka bertemu. Andi mulai perjalanan pada pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam, sedangkan Budi mulai perjalanan pada pukul 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika Budi mulai berangkat, Andi sudah berada di jalan selama setengah jam, sehingga jarak yang telah ditempuh oleh Andi adalah 45 km per jam dikali setengah jam sama dengan 22,5 km. Jadi jarak antara mereka saat Budi berangkat adalah 100 km dikurangi 22,5 km sama dengan 77,5 km. Kemudian kita hitung waktu yang dibutuhkan oleh Andi dan Budi untuk bertemu. Karena mereka bergerak berlawanan arah, kecepatan relatif mereka adalah 45 km per jam ditambah 60 km per jam sama dengan 105 km per jam. Maka, waktu yang dibutuhkan adalah jarak dibagi kecepatan relatif, yaitu 77,5 km dibagi 105 km per jam sama dengan 0,738 jam. Dengan demikian, waktu pertemuan mereka setelah Budi berangkat adalah pukul 7.30 ditambah 0,738 jam sama dengan pukul 8.14. Dengan demikian, waktu pertemuan mereka setelah Budi berangkat adalah pukul 7.30 ditambah 0,738 jam pukul 8.14. Untuk menghitung jarak titik temu mereka dari kota A, kita perlu mencari berapa jauh Andi telah bepergian pada saat mereka bertemu. Waktu total yang dihabiskan Andi dalam perjalanan adalah setengah jam ditambah 0,738 jam sama dengan 1,238 jam. Oleh karena itu, jarak yang telah ditempuh Andi adalah 1,238 jam dikali 45 km per jam sama dengan 55,71 km. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Jarak titik temu mereka berada pada antara kilometer 54 sampai 58 dari kota A. Jumlah suku ketiga dan ketujuh suatu deret aritmatika adalah 12 dan suku ke-10 adalah minus 24. Rumus jumlah n suku pertama deret tersebut adalah Sn sama dengan A. 18n dikurangi 3n kuadrat, B. 27n dikurangi 3n kuadrat, C. 30n dikurangi 3n kuadrat, D. 33n dikurangi 3n kuadrat, E. 66n dikurangi 3n kuadrat.
Untuk menemukan rumus jumlah suku n dari suatu deret aritmatika, kita perlu mengetahui nilai dari suku pertama, a, dan beda antara setiap suku berturut-turut, d, dalam deret tersebut. Diketahui bahwa jumlah suku ketiga dan ketujuh adalah 12. Dengan menggunakan rumus suku ke n, deret aritmatika, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1, D, kita bisa mendapatkan U3 ditambah U7 sama dengan 12, A ditambah 2D, ditambah A ditambah 6D, sama dengan 12 2A ditambah 8D sama dengan 12. Selanjutnya, diketahui bahwa suku ke-10 adalah minus 24, jadi U10 sama dengan minus 24A ditambah 9D sama dengan minus 24. Sekarang kita punya dua persamaan dan dua variabel yang perlu kita selesaikan. Misalkan persamaan pertama kita kali 4, maka persamaan pertama menjadi 8A ditambah 32D sama dengan 48 dan persamaan kedua tetap A ditambah 9D sama dengan minus 24. Jika kita kurangi persamaan pertama dengan persamaan kedua, 8A dikurangi A sama dengan 7A, 32D dikurangi 9D sama dengan 23D, 48 dikurangi minus 24, sama dengan 72. Jadi kita dapatkan persamaan 7A ditambah 23D sama dengan 72. Kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai A dan D. Kita bisa asumsikan A sama dengan A dan 23D sama dengan 72 dikurangi 7A. Jadi D sama dengan 72 dikurangi 7A, dibagi 23. Substitusikan D ke dalam persamaan A ditambah 9D sama dengan minus 24. Kita dapatkan A ditambah 9, 72 dikurangi 7A, dibagi 23, sama dengan minus 24. 23A tambah 9, 72 dikurangi 7A, sama dengan minus 24 dikali 23, 23A ditambah 648 dikurangi 63A sama dengan minus 552, minus 40A sama dengan minus 552 dikurangi 648, minus 40A sama dengan minus 1200. A sama dengan minus 1200 dibagi minus 40. A sama dengan 30. Substitusikan A sama dengan 30 ke dalam persamaan D sama dengan 72 dikurangi 7A, dibagi 23. Kita dapatkan D sama dengan 72 dikurangi 7 dikali 30, dibagi 23. D sama dengan 72 dikurangi 210, dibagi 23. D sama dengan minus 138 dibagi 23. D sama dengan minus 6. Sekarang kita punya A sama dengan 30 dan D sama dengan minus 6. Kita bisa menemukan rumus jumlah suku n, Sn, dari deret aritmetika dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1, D. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 30 ditambah N dikurangi 1, dikali minus 6, Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 60 dikurangi 6, N ditambah 6, Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 66 dikurangi 6N, Sn sama dengan 33, N dikurangi 3N kuadrat. Jadi, jawabannya adalah D, Sn sama dengan 33N dikurangi 3N kuadrat. Langkah penelitian ilmiah adalah 1. Mengkomunikasikan hasil penelitian. 2. Membuat kesimpulan. 3. Mengumpulkan data. 4.
Mengolah dan menganalisis data. 5. Menetapkan prosedur kerja. Pak Am sedang menyelesaikan penelitiannya. Tahapan penelitian yang benar untuk melanjutkan penelitiannya yakni A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 3, 4, 5, 1, C. 3, 4, 1, 2, 2, 5, D. 4, 5, 3, 2, 1, E. 5, 3, 4, 2, 1. Urutan penelitian ilmiah yang benar umumnya sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan merumuskan hipotesis. 2. Menetapkan prosedur kerja, mendesain penelitian. 3. Mengumpulkan data. 4. Mengolah dan menganalisis data. 5. Membuat kesimpulan. 6. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Berdasarkan urutan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. 5, 3, 4, 2, 1. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan setelah makan makanan. 1. Penyerapan air. 2. Penyerapan mineral. 3. Penyerapan ionion. 4. Pembusukan oleh Escherichia coli. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 3. E. 2 dan 4. Usus besar berperan dalam penyerapan air, ionion tertentu, dan beberapa vitamin yang dihasilkan oleh bakteri usus seperti Escherichia coli. Selain itu, usus besar juga tempat berlangsung gas dan asam-asam organik. Dari pilihan yang ada, proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar adalah A. 1 dan 2. Penyerapan air benar, tetapi penyerapan mineral lebih banyak terjadi di usus halus. B. 1 dan 3. Penyerapan air dan ionion benar, kedua proses ini terjadi di usus besar. C. 1 dan 4. Penyerapan air benar, dan Escherichia coli memang ada di usus besar tetapi bukan melakukan proses pembusukan. Mereka berpartisipasi dalam fermentasi dan produksi beberapa vitamin. D. 2 dan 3. Penyerapan mineral lebih banyak terjadi di usus halus, penyerapan ionion ada di usus besar. E. 2 dan 4. Penyerapan mineral lebih banyak terjadi di usus halus, dan Escherichia coli memang ada di usus besar tetapi bukan melakukan proses pembusukan. Mereka berpartisipasi dalam fermentasi dan produksi beberapa vitamin. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. 1 dan 3. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Ketika KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah menyelesaikan berkas kasus dugaan, upaya penyelesaian KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya adalah A. Pengadilan yang dilakukan oleh lembaga KPAI sendiri sebagai lembaga independen agar tidak terjadi bias jika diadili oleh lembaga pengadilan lainnya. B. Penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM untuk diserahkan pada kepolisian. C. Penyerahan berkas hasil penelitian KPAI ke Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. D. Penyerahan berkas hasil penyidikan KPAI HAM ke Mahkamah Agung untuk segera diadili. E. Penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM untuk segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
KPAI adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. KPAI bertugas untuk melakukan penelitian, pemantauan, dan mediasi kasus pelanggaran hak anak. Namun, KPAI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atau pengadilan. Setelah KPAI menyelesaikan berkas kasus dugaan pelanggaran HAM, langkah selanjutnya biasanya adalah mengajukan rekomendasi dan melaporkan hasil penelitiannya ke pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Penyerahan berkas hasil penelitian KPAI ke Kejaksaan, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Masyarakat Trunyan, Bali melakukan pemakaman jenazah dengan cara meletakkan mayat tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Taru Menyan. Mayat yang diletakkan dengan rapi di semak, kuburan, itu tidak menimbulkan bau, karena pohon Taru Menyan bisa mengeluarkan bau harum dan mampu menetralisir bau busuk mayat. Adat Desa Trunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya ini dikategorikan sebagai A. Custom, B. Fashion, C. Mode, D. Mores, E. Usage. Jawaban yang paling tepat adalah A. Custom adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dalam hal ini, adat Desa Trunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya ini dikategorikan sebagai custom karena sudah dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Trunyan. Pada hakikat, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian, asal Pancasila itu terdapat kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab, kausalitas. A. Kausa efisien, B. Kausa finalis, C. Kausa formalis, D. Kausa materialis, E. Kausa prima. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kausa materialis. Kausa efisien adalah sebab yang menimbulkan perubahan atau gerak pada sesuatu. Kausa finalis adalah sebab yang menjadi tujuan atau akhir dari sesuatu. Kausa formalis adalah sebab yang menentukan bentuk atau rupa sesuatu. Kausa prima adalah sebab yang pertama atau utama. Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian, asal Pancasila itu terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memenuhi syarat sebab, kausalitas, kausa materialis. Globalisasi berdampak pada tumbuhnya kebersamaan berupa tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi dan kemanusiaan. Semua warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di seluruh pelosok bumi. Yang bukan termasuk tantangan permasalahan global adalah A. Masuknya investasi dari luar negeri, B. Membanjirnya produk dari luar negeri, C. Menguatnya paham liberalisme, D. Pemimpin korup yang ada dan tersebar di seluruh dunia, E. Teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Masuknya investasi dari luar negeri. Masuknya investasi dari luar negeri bukan merupakan tantangan permasalahan global, melainkan merupakan peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya.
Investasi dari luar negeri dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengembangkan infrastruktur. Tantangan permasalahan global lainnya yang disebutkan dalam daftar adalah membanjirnya produk dari luar negeri, menguatnya paham liberalisme, pemimpin korup yang ada dan tersebar di seluruh dunia, dan teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan. Tantangan permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengancam kedaulatan negara, kestabilan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat global perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan permasalahan global tersebut. Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai forum internasional, seperti PBB, WTO, dan IMF. Pak Untung melaksanakan pembelajaran dengan KD 4.5 mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Materi yang harus disampaikan Pak Untung sesuai muatan KD tersebut adalah A. Cara mengubah puisi menjadi musikalisasi, konsep parafrase puisi. B. Cara mengubah puisi menjadi prosa dengan tetap memerhatikan makna isi teks puis, konsep musikalisasi puisi. C. Cara mengubah puisi menjadi prosa dengan tetap memerhatikan makna isi teks puisi, konsep musikalisasi puisi. D. Konsep parafrase puisi, cara mengubah puisi menjadi prosa dengan tetap memerhatikan makna isi teks puisi. E. Konsep puisi, cara mengubah puisi menjadi parafrase. Jawaban yang paling tepat adalah D. Konsep parafrase puisi, cara mengubah puisi menjadi prosa dengan tetap memerhatikan makna isi teks puisi. Kompetensi dasar, KD 4.5 yang disebutkan, yaitu, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi, berarti siswa diharapkan mampu mengubah atau mengkonversi sebuah puisi menjadi prosa, naratif, tanpa merubah makna asli dari puisi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, guru perlu mengajarkan konsep-konsep seperti pemahaman makna dan struktur puisi, serta bagaimana mengubah struktur puisi ke dalam bentuk prosa. Jawaban ini meliputi konsep parafrase puisi, memahami dan merangkum makna puisi dengan kata-kata sendiri, dan cara mengubah puisi menjadi prosa, yang keduanya relevan dengan KD tersebut. Musikalisasi puisi tidak relevan dengan KD ini karena tidak berkaitan dengan konversi puisi ke prosa. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. 2. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 3. Komunitas sawah. 4. Bagian-bagian tubuh hewan dan 5. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 2 dan 5, D. 3 dan 4, E. 3 dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah E. 3 dan 5. Kompetensi dasar, KD 3.5 yang disebutkan adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Dengan demikian, topik yang paling relevan dengan KD ini adalah yang membahas tentang interaksi antara makhluk hidup, termasuk produsen, konsumen, dan pengurai, dan lingkungannya, serta jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Komunitas sawah, 3, merupakan contoh ekosistem yang spesifik, di mana berbagai komponen ekosistem berinteraksi, dan produsen, konsumen, dan pengurai, 5,
merujuk kepada konsep dasar dalam jaring-jaring makanan. Oke, rekan-rekan guru pejuang sertifikat pendidik yang saya banggakan. Demikian pembahasan 10 soal UPPPG yang keluar di tanggal 24 Juni 2023 kemarin. Semoga dapat bermanfaat untuk persiapan pretest yang akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli minggu depan. Semoga tetap semangat dan terus belajar. Apabila dalam pembahasan materi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.